Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat datang kembali di workshop esai ilmiah di pertemuan kedua. Dan kali ini sepertinya kita akan ngebahas beberapa hal, terutama terkait alur penulisan esai dan apa ya tadi, ideation kayak gitu-gitu, dan mungkin nanti kalau kerangka dan sebagainya. Dan aku baru kepikiran teman-teman, karena di sini kan semacam ada dua kubu nih, ada kubu Sozum sama Saintek kayak gitu. Jadi aku bakalan mungkin untuk 2 pertemuan awal aku akan fokus dulu ke Saintek, karena aku belum mempersiapkan apapun kayak gitu, kayak belum ada gambaran gitu banget tentang esai Sozum, dan aku harus belajar terlebih dahulu, harus kayak riset terlebih dahulu kayak gitu dari teman-teman Sozum. Makanya untuk 2 pertemuan awal ini mungkin agak relate-nya sama teman-teman dari Saintek kayak gitu. Yang ya walaupun dari teman-teman Sozum pun juga ya kayaknya bisa-bisa juga sih menerapkan hal ini, pertama ketika ikut kompetisi ilmiah esai gitu atau KTI gitu. Dan nanti aku akan buat apa ya, BTW kan teman-teman kan, ada yang belum masuk kuliahnya, ada yang udah masuk kayak gitu. Dan sebelum kita masuk materi hari ini, aku pengen nanya gitu sih, kalau seumpama aku ngadain semacam apa ya, kayak challenge gitu gimana ya? Challenge tuh kayak gini, jadi nanti, waktu kan kita di minggu terakhir tuh bakal ada presentasi kan. Dan aku tuh pengen dari teman-teman baik di kubu Saintek maupun di kubu Sozum itu masing-masing ada yang present kayak gitu entar. Dan nanti di selama pertemuan kita, entar tuh aku kayak bakalan ngasih materi brainstorming, dan itu harus berkelompok sepertinya. Dan aku yakin teman-teman Saintek dan Sozum di sini tuh kayak sepadan gitu nggak sih kayaknya, maksudnya jumlahnya tuh hampir sama gitu loh, kayak sebanding kayak gitu. Dan harapannya nanti kelompok Saintek sama kelompok Sozum tuh, masing-masing berdiskusi kayak gitu, berdiskusi ideation-nya seperti apa, kayak gitu. Semoga gimana? Apakah teman-teman setuju? Untuk teknisnya bakalan aku ceritain mungkin di grup kayak gitu besok atau lusa, atau ya lusa kayak gitu. Tapi aku baru kepikiran kayak gitu. Mungkin kalau di kalau di batch sebelumnya itu brainstorming-nya itu lebih ke bareng-bareng kayak gitu. Dan karena kemarin itu mostly adalah teman-teman dari Saintek, dan ya walaupun ada yang Sozum tapi sepertinya mereka lebih mengikuti kayak gitu. Dan karena kali ini tuh kayak hampir sama gitu, mungkin banyak yang Sozum kayak gitu. Jadi aku pengen juga ada brainstorming yang terkait dengan Sozum juga gitu. Kalau teman-teman gimana? Setuju atau enggak? Gas aja lah ya. Setuju Kak, gas. Siap. Oke, thank you. Gas, gas. Tasya. Sip, sip, sip. Mantap. Oke, jadi aku share screen materi hari ini ya. Sambil minum boleh, Kak? Oh boleh, aku juga mau minum kok BTW. Santai aja teman-teman ya, kalau mau minum mau itu juga boleh. Bisa. Oke. Oke, jadi malam hari ini kita ngomongin tentang alur penulisan esai, ideation sama kerangka. Gitu. Mungkin agak nyerempet-nyerempet terkait nanti mungkin kalau teman-teman yang belum tahu Mendeley, akan aku kasih tahu kayak gitu gimana cara mainnya Mendeley gitu, yang mana bisa lebih mempermudah teman-teman untuk membuat stasi ataupun ngebuat DAVPUS. Oke. Sebelum itu, sambil nunggu teman-teman yang lain join juga, ya ada berapa sih? Ada 11, jadi ada 10 orang. Ada yang mau share nggak? Kemarin itu kita ngomongin apa aja? Boleh, Kak. Oke, Sabi, yuk. Rishad. Kemarin kan baru awal-awal ya, Kak. Jadi baru definisi, terus kenapa esai itu penting, terus jenis-jenis esainya, lalu juga ada struktur esainya yang umum, pembukaan, isi, penutup itu. Lalu juga terakhir ada kesalahan-kesalahan yang sering ditemui waktu ngerjain esai gitu, Pak. Kira-kira gitu. Oke, bener banget sih. Kayak semua udah ini ya, udah disampaikan oleh Richard ya. Jadi kemarin itu ngebahas definisi, kemudian gimana karakteristiknya esai, kemudian jenis-jenis, terus kenapa kita harus ikut esai, terus struktur dan kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan esai gitu. Dan hari ini kita mau ngomongin ini. Sebelum itu
Oke, sebelum itu aku mau bertanya lagi ke teman-teman kayak gitu dari timeline workshop yang aku tawarkan ini, yang sepertinya juga sempat aku singgung kemarin. Apakah ada yang ingin dirubah atau ingin ditambahi juga boleh banget kayak gitu. Oke, tadi itu kan aku bilang akan ada materi ini kan brainstorming ya, bukan brainstorming, brainstorming sama satu kubu, sama kubu masing-masing kayak gitu. Bentar, nggak berisik nih HP saya. Kubu kayak santai sama Sozum, mungkin aku akan taruh di pertemuan keempat kayak gitu. Jadi nanti di pertemuan keempat itu brainstorming, terus konsultasi, mungkin dari teman-teman yang ada concern, kemudian di pertemuan kelima bakal ada review aplikasi teman-teman, kemudian di pertemuan keenam bakal review post test dan praktis presentasi kayak gitu, masing-masing kubu. Ya, mungkin bukan kubu sih, kayak siapa yang mau mewakili kayak gitu dari teman-teman Sozum atau dari Saintek gitu. Ada yang ingin ditambahi atau ada yang dikurangi atau apa gitu, boleh banget atau udah cukup? Kayaknya kemarin belum join, boleh masih ini tanggapan. Kalau udah cukup kasih jempol aja, boleh. Oke. Oke, siap. Mesti udah. Oh iya, studi ya. Oke. Jadi ini akan kupantenkan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, jadi materi hari ini itu lagi-lagi aku mau ini. Jadi ngomongin alur penulisan esai, ideation, kerangka, dan referensi, daftar pustaka, dan citasi Mendeley. Di sini teman-teman udah pada ini belum ya? Udah pada familiar dengan Mendeley atau belum ya? Atau udah punya apps-nya? Oh, bukan apps, aplikasi, sorry. Aplikasi. Mendeley ini. Kalau aku udah, Kak. Oh, udah. Oke. Yang lain? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Keren sekali. Dengar pernah Kak memakai belum? Oh, oke. Jadi ada yang udah, ada yang belum ya. Keren juga sih teman-teman. Tadi saya pada waktu itu berarti angkatan 2021 kan ya? Iya, Iya Kak. sih. Nah, udah tahu Mendeley. Dulu aku tahu Mendeley itu baru di apa ya? Semester 3 kayaknya. Fun fact kayak gitu. Dan oke, mungkin nanti singkat-singkat ya gitu ya, coba aku jelasin dikit tentang Mendeley. Sebenarnya aku tidak ada slide untuk Mendeley di sini, tapi mungkin langsung aja praktis kayak aku share screen itu ke teman-teman gimana sih Mendeley itu. Oke. Oke. Jadi alur penulisan esai di sini adalah menurut yang aku ini adalah proses yang aku lakukan ketika membuat esai yang sebenarnya itu sangat-sangat umum sih dan harusnya teman-teman juga secara tidak langsung tuh bakal menerapkan ini, tapi mungkin secara teknis teman-teman nggak apa ya, nggak ngeh kayak gitu. Dan oke, yang pertama jelas kita harus tahu dulu topik apa yang kita bahas atau finding idea. Apa sih topik ataupun ide yang kita gagas, kayak detail-detailnya juga, terus apa problem yang ingin kita bahas kayak gitu. Itu paling penting, finding idea. Dan kemarin kan banyak yang ngomong kalau ide itu adalah salah satu hal yang sulit kayak gitu. Maksudnya untuk nyari ide yang urgensinya tinggi ataupun yang out of the box, yang inovatif, yang menarik itu kan sangat-sangat sulit ya gitu. Aku pun juga menyadari, aku pun bahkan kayak masih mengalami sampai sekarang gitu untuk menemukan ide gitu yang bagus itu sangat-sangat butuh effort yang lama kayak gitu. Apalagi kalau kayak udah diterpa dengan beban-beban kuliah kayak gitu dan udah nggak fokus lagi untuk ngebuat ide-ide untuk nyari-nyari ide kayak gitu. Dan sebenarnya banyak sekali sumber-sumber ide kayak gitu ya. Kayaknya aku ada ini deh. Bentar. Oh ya, ada. Ntar akan aku jelaskan di slide berikutnya kayak gitu. Dari mana sih ide itu berasal dan sebenarnya teman-teman bisa coba refleksikan kayak gitu. Mungkin teman-teman sekarang itu fokusnya ketika cari ide itu kayak nyari-nyari jurnal gitu ya. Dulu waktu aku maba itu gitu sih. Jadi karena aku tuh sangat-sangat ini kan apa ya, maba kan ini kan dapat kayak materi-materi webinar ataupun seminar ya kalau dulu ya, seminar kayak gitu dari cutting-cutting, terus ada dia ngomong kalau ide itu bakal teman-teman banyak, maksudnya teman-teman tuh harus sering ngebaca jurnal biar dapat ide gitu. Jadinya yang ku tangkap itu ya udah aku baca-baca jurnal apapun itu, mungkin ntar aku akan bakal dapat ide secara tidak langsung gitu. Tapi ternyata juga nggak yang gimana ya, yang nggak gitu juga kayak gitu.
bakalan nggak cuma dari jurnal, dan bahkan jurnal pun tuh nggak bakalan selalu ngasih kita ide kayak gitu teman-teman. Jadi stigma-stigma seperti itu apalagi yang menjangkiti para maba mohon untuk dirubah terlebih dahulu kayak gitu. Semoga bukan aku aja yang mendapatkan apa ya, pemahaman itu ketika maba. Kemudian yang kedua adalah analisis ide atau memvalidasinya. Dari ide yang teman-teman dapatkan, aku yakin apa ya, ada yang bagus, ada yang kurang, ada yang mungkin perlu dianalisis terlebih lanjut, ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu direvisi dikit kayak gitu. Dan itu perlu yang namanya analisis. Jangan menulis sesuatu yang masih teman-teman ini kayak bingung untuk mengembangkannya nanti di tulisan. Jadi kayak membahas satu topik yang teman-teman udah yakin teman-teman bisa teman-teman memilih ide yang mana teman-teman ini yakin teman-teman bisa menulisnya nanti di esai kayak gitu. Jangan menulis sesuatu yang teman-teman itu masih ragu kayak gitu, karena nanti ketika teman-teman ragu, teman-teman itu bakalan mandek, bakalan stop, bakalan stuck itu di tengah-tengah jalan, dan nanti nggak bakalan lanjut, nggak bakalan sampai akhir, nggak bakal sampai nutup kayak gitu. Makanya aku tekanin kalau udah dapat ide itu memvalidasi terlebih dahulu kayak gitu. Dengan cara apa? Bisa dengan kayak sebenarnya paling simple banget itu dengan SWOT ya, tapi itu paling simple gitu. Ya kalau teman-teman nggak mau untuk kayak minta wejangan atau minta saran ke dosen teman-teman bisa kayak buat analisis SWOT. Teman-teman analisis dari strength-nya, weakness, opportunities, dan threat-nya kayak gitu. Dan harapannya sih dari SWOT itu yang paling banyak adalah S sama O-nya ya jelas. Karena kalau seumpama nggak banyak S sama O-nya, takutnya nanti teman-teman itu bakalan nggak banyak bakalan mandek, bakalan stuck di tengah jalan karena emang idenya tuh nggak sebagus itu. Ataupun kalau memang banyak W sama O-nya, W sama T-nya itu sepertinya teman-teman bisa pakai ini strategi apa namanya SO, ST, WO, WT gitu kalau teman-teman di bisnis plan kayak gitu tahu. Sepertinya ya, semoga teman-teman agak relate gitu. Jadi ada suatu strategi kayak gitu di mana mengkombinasikan strength sama opportunities, strength sama threat, terus weakness sama opportunities dan seterusnya kayak gitu. Jadi digabungkan kayak gitu. Tapi yang paling sederhana sih ya ngomongin aja tentang SWOT, ya udah strength-nya apa, weakness-nya apa, peluangnya apa, sama ancamannya apa gitu. Dan harapannya yang paling banyak juga yang paling banyak harus strength sama opportunities-nya jelas kayak gitu. Dan untuk di validasinya sebenarnya bisa juga kayak teman-teman ini sih nyari kayak gitu, nyari idenya di Google, di jurnal ataupun tanya ke dosen teman-teman gitu, apakah seperti itu udah bagus atau belum Bu, Pak, kayak gitu. Dan pengalaman aku pernah nih kayak berpikir itu ideku udah bagus, oh ini ide yang baru nih kayak gitu, ide yang inovatif, ide yang baru, sepertinya juga bakal menjawab permasalahan yang sekarang sedang happening, tapi ternyata ketika aku coba search di Google ternyata udah ada kayak ada portal berita gitu yang udah ngebahasnya gitu. Kayak mahasiswa bla 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 menggagas bla bla, kan aduh kok ternyata udah ada yang ngebahas nih kayak gitu. Dan agak pesimis juga, masih kayak ya udah berarti harus nyari ide yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya bisa juga sih kalau nggak kalau sama-sama tapi teman-teman bisa kembangin atau modifikasi dengan ATM kayak gitu, dengan skema amati, tiru, dan modifikasi. Tapi ya kalau pengen baru sih ya aku saranin teman-teman nyari ide baru. Maksudnya kalau emang benar-benar pengen poin yang tinggi ataupun emang pengen apa sih namanya, novelty-nya ya, kan novelty yang tuh tinggi ya teman-teman nyari ide-ide yang baru kayak gitu dibandingkan ide-ide yang sifatnya modifikasi atau pengembangan gitu. Oke, itu tentang validasi. Setelah itu ngebuat kerangka. Lagi-lagi aku kayaknya kemarin sempat ngomongin nggak sih kalau kerangka itu adalah salah satu poin yang paling penting kayak gitu ketika ngebuat esai. Karena kerangka itu sebagai apa ya, kayak ya mungkin tulang gitu ya, kayak semacam yang bisa nge-brief teman-teman untuk nulis kayak gitu. Dan aku ketika nulis esai itu bakalan ngebuat catatan gitu, kayak aku di notesku nggak ada. Oke, nggak ada. Jadi kayak aku punya notes gitu teman-teman yang mana itu sebelum nulis sebelum nulis esai aku bakalan
nyatet terlebih dahulu apa sih poin-poin yang akan aku bahas di esai nanti. Dimulai dari pendahuluan, pembahasan kayak gitu. Dan itu benar-benar harus udah runtut kayak gitu. Jadi dimulai dari yang umum ke khusus, kemudian di pembahasannya juga aku mengusahakan untuk segala detail yang mendukung esai aku akan bahas kayak gitu. Dan itu perlu banget teman-teman untuk ngebuat di awal. Jangan ngebuat kerangka itu ketika teman-teman udah mulai nulis kayak gitu, karena nanti bakalan loncat-loncat gitu, teman-teman belum well prepared kayak apa ya. Intinya sebelum teman-teman action ke nulis esai itu harus segala sumber, apa ya, segala brief atau guide itu udah teman-teman pegang kayak gitu. Jadi ketika nulis tuh ya udah tinggal nulis aja, kayak tinggal mengejawantahkan, asik, mengejawantahkan dari kerangka-kerangka yang teman-teman buat kayak gitu. Oke, setelah itu studi pustaka sepertinya di esai-esai ilmiah terutama di kompetisi itu jarang banget kalau pakai metode penelitian kayak gitu, karena effort-nya agak gede ya dibandingkan studi pustaka kayak gitu. Dan itu pun juga yang aku lakukan gitu ketika ikut kompetisi, ya aku mostly ikut yang ataupun aku ngebuat esai yang jatuhnya adalah studi pustaka gitu. Aku mencoba meng-combine beberapa ide ataupun aku ngebaca beberapa paper jurnal yang mana bisa aku masukin agak relate gitu tentang bahasan aku ngebaca suatu jurnal, paper jurnal gitu yang mana idenya ataupun isinya bisa aku sadur dan relate dengan problematika yang ingin aku selesaikan kayak gitu. Jadi skemanya studi pustaka itu seperti itu doang sih, kayak teman-teman mencari potensi-potensi solusi kayak gitu, apa aja yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman yang teman-teman angkat, yang teman-teman selesaikan dan teman-teman tulis di latar belakang kayak gitu. Dan studi pustaka dan pustakanya ini atau referensinya ini tuh nggak cuma dari paper jurnal ya teman-teman. Kalau esai tuh sepertinya sangat-sangat ini ya fleksibel gitu. Tapi yang penting itu valid, ya itu kredibel gitu. Jadi bisa pakai media berita, pakai data-data dari kata data gitu boleh. Terus dari BPS juga boleh gitu. Jadi nggak stuck ataupun nggak bener-bener kaku dari jurnal ya gitu nggak. Oke, terus kemudian menulis. Di sini yang aku tekankan tadi, sebelum menulis teman-teman ini sih harus punya terlebih dahulu segala hal, segala preparasi sih, segala kayak bekal-bekal gitu dari guide-nya, dari kayak brief-nya, dari kerangka, dari sumber-sumbernya. Jadi tiap di poin-poin kerangka itu teman-teman udah punya semacam apa sih referensi yang bakal aku ambil kayak gitu. Jadi nanti ketika nulis tuh ya udah tinggal mengejawantahkan aja gitu, tinggal mengembangkan, tinggal ikuti alur yang dibuat di kerangka kayak gitu. Nggak perlu untuk mikir-mikir lagi kayak apa ya, nulis kemudian, "Oh ini kayaknya belum ada kayaknya teman-teman apa ya, belum ada referensinya," teman nyari gitu. Sebenarnya boleh sih kayak gitu, tapi mungkin bakal kerja 2 kali ataupun kalau memang, nggak terfikir kayak gitu ketika ngebuat kerangka di awal, ya nggak apa-apa gitu 1, 2 referensi dicari ketika teman-teman udah nulis. Tapi aku sangat saranin untuk teman-teman itu sebelum nulis tuh intinya udah banyak sekali bekal atau udah banyak sekali referensi yang dipegang kayak gitu. Jadi udah tinggal smooth aja ketika nulis. Terus modeling. Kemarin aku bilang kalau butuh namanya visualisasi di esai, terutama kalau teman-teman saintek gitu ngebahas tentang teknologi itu perlu banget untuk nambahin namanya visualisasi. Dan ini menjadi salah satu alur yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu dilakukan juga setelah menulis ya gitu. Kalau nggak bisa buat apa ya, aku biasanya tuh ngebuat model tuh ya kayak dari Corel atau dari Canva gitu doang sih. Intinya yang lebih menarik aja kayak gitu. Jadi nggak modelingnya tuh nggak dibuat secara buruk gitu loh, kayak pernah juga sih kayak karena mepet gitu. Jadi ini case-nya bukan lomba, tapi pembinaan gitu. Jadi karena terburu-buru, karena memang harus ada visualisasinya, aku sama temen aku ini kayak nggambar dari apa ya, di kertas kayak gitu, difoto, itu dilampirkan buat
nggak jelas banget kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya bakal ngomong ke pembinanya kalau ini tuh bakal dibuat kayak gitu nanti di next pembinaan gitu. Tapi kalau kompetisi nggak bakal dong membuat seperti itu. Terus setelah teman-teman nulis, terus udah punya model, udah ngemodelin juga gimana visualisasinya, ya setelah itu teman-teman silakan untuk self review gitu, dibaca ulang kalimat-kalimat yang teman-teman tulis dari paragraf awal, dari bab awal sampai menutup kayak gitu. Dan seringkali teman-teman yang ikut kompetisi ini tidak ini sih, kayak melewatkan hal ini. Karena ya udah yakin kalau udah bener lah kayak gitu, nggak ngapain sih di review-review lagi. Apalagi kalau ngebuatnya ini ngedadak kayak apa ya, deadline-nya tuh mungkin Senin 23.59 baru mulai nulisnya hari ini. Kan apa ya, untuk apa ya, waktu untuk review itu nggak bakal ada gitu. Teman-teman udah sangat-sangat fokus, bahkan sangat-sangat stressful gitu nyari referensi ataupun nulis gitu. Karena nulis esai itu sepertinya nggak bisa sehari 2 hari sih. Ya walaupun ada sih, bisa jadi sehari 2 hari, tapi mungkin nggak bakal maksimal itu. Jadi harapannya juga teman-teman kalau nulis esai itu nggak dadak lah kayak gitu, biar esainya maksimal juga gitu. Jangan 2 hari, 3 hari gitu baru apa ya, baru punya itikat untuk nulis. Walaupun nulis esai itu emang sangat-sangat kayak apa ya, ketika stressful tuh kita kayak banyak sekali ide-ide yang muncul, apa tuh banyak sekali struktur kalimat yang bakal muncul kayak gitu. Dan itu nggak bakalan muncul ketika kita ngerjainnya di awal-awal. Tapi kalau teman-teman ngebuatnya di akhir, itu bisa jadi teman-teman tuh bakalan sangat stressful dan nanti terlewat banyak hal dan nggak sempat untuk review lagi gitu. Dan ya kalau dibandingkan gitu, dibandingkan head to head gitu ya tetap banyak keuntungannya nulis sejak awal gitu, maksudnya tidak deadline. Oke, kemudian feedback. Feedback di sini adalah meminta feedback, minta review ke orang lain gitu, karena bisa jadi pemahaman kita ataupun bahasan yang kita buat ini kurang kurang gitu. Ada yang perlu dibahas lagi. Perlu kayak ternyata SPOK-nya salah gitu. Terus ternyata ada kerangka atau ada poin yang terlewat. Ternyata formatnya salah gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa direview oleh orang lain gitu, yang mungkin teman-teman ataupun kita ini terlewat kayak gitu. Oke, setelah itu udah ketika teman-teman udah yakin kayak dari feedback kayak teman-teman udah merevisi dari feedback yang diberikan oleh orang lain dan oke, setelah itu teman-teman silakan untuk men-submit esai teman-teman kayak gitu. Nah, ke-9 itu adalah alur dari penulisan esai menurut aku kayak gitu. Yang mana sepertinya ini sangat-sangat umum ya, sangat-sangat general kayak gitu. Kalau menurut saya juga seperti ini kayak gitu, nggak bakalan muluk-muluk apa ya, nambah-nambahin step lagi gitu. Ini sangat-sangat umum dan kalaupun ada hal yang kurang, sepertinya bisa jadi masuk kayak apa ya? Aku nggak kepikiran sebenarnya. Tapi mungkin kalau semua ada salah satu step yang kurang, mungkin bisa masuk di kategori menulis, di kategori membuat kerangka ataupun di studi pustaka kayak gitu-gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut ada yang ingin ditanyain nggak dari teman-teman? Gas deh. Mohon maaf Kak, izin masuk. Oke, monggo. Maaf Kak, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama itu tadi kan Kakak sempat menyinggung SWOT ya Kak ya. Yes. Nah itu kalau misalnya kita buat esai itu perlu nggak sih Kak kayak kita nyantumin SWOT dari gagasan yang kita buat gitu Kak. Terus pertanyaan kedua, maaf Kak, untuk visualisasi itu kita naruhnya di pembahasan atau di lampiran atau dua-duanya Kak? Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Oke, thank you Shiva. Kayak lagi di luar ya kamu ya? Iya Kak, maaf Kak. Lagi cari sinyal juga. Oke. Sama ngantar ibu. Siap. Sebentar, aku agak lupa jadinya. Apa sih pertanyaannya? Jadi kayak ngomong gitu. Apa sih tadi pertanyaan yang pertama? Sorry. Pertama itu boleh diingetin nggak? Sorry. Lupa. Ya Allah, pikun gue. SWOT harus dicantumin nggak, Kak? Oh iya, SWOT sama visualisasi ya. Ya Allah, udah tua banget aku. Oke, SWOT. SWOT ini teman-teman bisa cantumin, bisa enggak juga. Tapi
aku sih seringnya nyantumin ya, kayak di saya aku gitu. Apalagi kalau ternyata space di pembahasan ini kayak masih luang, masih lowong gitu, itu boleh dimasukin gitu. Karena bisa jadi itu bakalan jadi penekanan gitu, bakal jadi kayak apa ya, kayak penegasan gitu kalau ide teman-teman ini cukup banyak strength-nya ataupun opportunities-nya gitu. Bisa jadi juga SWOT itu semacam ini teman-teman, semacam mereview mereview keunggulan dari ide teman-teman kayak gitu. Yang mana si pembaca ini kan udah ngebaca ini kan, udah ngebaca pembahasan teman-teman yang mungkin 2 halaman atau 3 halaman. Tapi ketika teman-teman nge-state lagi di akhir kayak gitu, itu bakalan semacam mengingatkan kembali pembaca kalau idenya teman-teman ini, oh ide teman-teman ini tuh strength-nya di ini loh, terus weakness-nya di ini, kemudian peluangnya di sini, terus ancamannya di sini kayak gitu. Jadi itu perlu dicantumin gitu. Tapi sebenarnya enggak juga nggak apa-apa kayak gitu kalau memang eee, space-nya memang kurang gitu. Nah, untuk visualisasi bisa dimasukin di pembahasan, bisa dimasukin di lampiran. Nah, kalau di pembahasan tapi kalau gini, di pembahasan ini kalau space-nya masih ada gitu ya, lagi-lagi aku ngomongin ini, karena memang visualisasi itu semacam opsional sih sebenarnya, tapi bakalan bagus kalau ada, gitu. Dan kalau memang space-nya masih banyak gitu di mana, di pembahasan, ya teman-teman silahkan masukin di pembahasan. Kalau emang nggak cukup kayak ternyata esainya tuh harus cuma 5 halaman, kan, apa ya, udah tertutupi sama kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf kayak gitu kan. Jadi ya, teman-teman bisa lampirkan di lampiran kayak gitu, tapi tetap dengan men-state kalau, visualisasi dari ide ini terlampir pada lampiran 1 atau lampiran 2, 3 gitu sih. Gitu Syifa. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, thank you. Siap siap. Oke, dari Feroza? Izin bertanya, Kak. Mhm. Jadi, tadi Kakak kan membahas mengenai kerangka dalam menulis esai gitu. Jadi sebelum kita nulis esai kan harus nulis kerangka. Nah, saat nulis kerangka itu apakah kita harus mencari data dulu seperti jurnal-jurnal yang sudah kita baca, atau kita menulis kerangka dulu baru kita membaca sesuai dengan kerangka yang sudah kita tulis tadi gitu. Oke, siap. Jadi, kalau di versi aku adalah aku membuat kerangka terlebih dahulu, karena kerangka yang aku buat ini semacam kerangka-kerangka yang agak umum gitu loh. Mungkin kalau umum bisa bisa di awal gitu sih, tapi kalau teman-teman kayak gini, jadi di 3 sama 4 ini tuh kayak bisa muter-muter gitu loh, kayak 3, 4 lagi kayak gitu. Aku sebelum nulis esai aku bakalan nulis terlebih dahulu kerangka-kerangka per paragrafnya ataupun ya per paragrafnya di pendahuluan sama pembahasan gitu, atau aku bakal ngebuat itu dulu. Nah, nanti ketika aku apa ya, semacam gini, jadi di seumpama di poin paragraf 1 itu adalah kalau aku ngomongin pendidikan, jadi, aku ngomongin tentang pendidikan pandemi, aku bakal mencari data kayak gitu, mencari data tentang mungkin SDGs nomor 4 kayak gitu, ataupun, gimana sih, kualitas pendidikan di masa pandemi saat ini gitu. Mungkin ada suatu penelitian yang membahas itu. Jadi aku bakalan ngebuat kerangka terlebih dahulu, baru ngebuat studi baru nyari referensi atau nyari sumber-sumber atau data-datanya, kayak gitu. Itu yang sering aku lakukan. Ya gitu sih. Karena jadi semacam jadi brief juga gitu, apa sih yang ingin kita cari gitu. Kalau semua kita nyari data dulu, nah apa yang kita cari, apa data yang ingin kita cari, kayak gitu. Kalau sama kita nggak ada semacam guide, semacam, brief gitu, apa aja referensi, apa aja poin yang ingin kita bahas, kayak gitu. Gitu sih, kayak Roza. Ada follow up? Boleh. Oke, Kak. Terus kalau misalnya menulis kerangkanya begitu, terus ternyata saat kita mencari data-datanya kok kayaknya dikit banget datanya gitu, cuma 1 atau 2 data. Kok nggak bisa banyak, apa kita langsung ganti tema atau ganti kerangka? Oke oke. Mmm, Gini, jadi, oke ya, ini pertanyaan baru sih buat aku gitu. Ketika, nyari referensi ternyata di tiap poinnya itu nggak banyak referensi yang ada gitu ya.
Mmm, kalau pindah topik sepertinya tidak, kayak gitu. Karena kita udah yakin, karena ketika kita pada tahap kerangka, kita udah yakin kalau ide ini tuh, strength-nya udah banyak, kayak gitu. Strength-nya, opportunities-nya udah banyak. Jadi, agak sayang kalau kalau kita mundur, maksudnya kita, ganti topik. Nah, kalau, nggak banyak datanya, aku tuh semacam punya tips, bukan tips juga sih, kayak punya gini, kayak habit gitu ya, habit ketika nulis esai itu adalah setiap paragraf itu minimal ada satu data, satu citasi kayak gitu at least. Makanya, sepertinya kalau satu aja per paragraf itu atau per poin itu sebenarnya nggak apa-apa, gitu. Nanti teman-teman kembangin dengan opini teman-teman, kayak gitu. Nah gitu sih, kalau dikit gitu teman-teman bisa kembangin dengan opini teman-teman. Jadi nggak cuma ngomongin tentang faktanya aja. Kan di pendahuluan itu kalau menurut aku adalah, yang mana banyak sekali fakta-fakta yang ingin teman-teman ungkap gitu. Maksudnya karena itu relate dengan permasalahan yang ingin teman-teman selesaikan, makanya harus banyak faktanya. Nah, dari fakta itu kalau memang datanya itu dikit, nah teman-teman bisa tambahin di paragraf tersebut dengan opini teman-teman kayak gitu. Kayak semacam opini sini tuh kayak semacam ini ya, kayak follow up ini, apa sih, kayak penegasan ataupun follow up pernyataan yang mana bisa membuat si membaca dewan juri ini lebih yakin, oh ternyata memang ada problem seperti ini, kayak gitu. Itu sih, at least 1 sih nggak apa-apa, kayak gitu. Kalau emang nggak ada, nah ini case-nya kalau nggak ada ya, kalau nggak ada berarti bisa jadi teman-teman nggak nemu referensinya, ataupun teman-teman nggak, teman-teman emang nggak nemu referensinya gitu dan ya harusnya lebih nyari lagi, kayak gitu. Nah, kalau emang beneran nggak ada, berarti kerangkanya teman-teman yang perlu diubah, kayak gitu. Teman-teman nyari kerangka yang emang bener-bener aman gitu, nggak usah, terlalu overthinking untuk ngebuat kerangka yang idealis gitu loh, kayak, "Aku harus ngebahas ini," gitu, karena memang ini bagus, tapi ternyata nggak ada datanya yang mendukung, kan sama aja gitu dan nggak bakalan bagus juga esainya kalau emang nggak ada fakta yang mendukung, kayak gitu. Oke Kak, makasih. Oke, siap. Ada lagi sebelum aku lanjut? Oke, udah nggak ada ya. Lanjut ke ideation. Jadi, ide-ide ini tuh berasal dari mana aja sih gitu. Dan ini adalah 4 poin yang mana aku sering kali dapatkan sih, yang sering kali aku lakukan ataupun sumber-sumber ide yang aku dapatkan gitu ya, ketika nulis esai. Yang pertama adalah keresahan pribadi gitu, jelas. Ini adalah salah satu sumber yang sangat valid, bukan valid sih, kayak teman-teman ini bakalan apa ya, kayak punya rasa ingin membahasnya tinggi gitu, karena itu memang bagian dari permasalahan teman-teman gitu. Teman-teman bakalan tahu gimana cara menyelesaikannya, terus teman-teman tahu gimana apakah, ide ini tuh sesuai dengan sesuai ataupun bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman, karena teman-teman menjadi bagian dari yang terdampak permasalahan itu, kayak gitu. Jadi kayak teman-teman mencoba untuk mengaplikasikan ide itu, kalau semua ide ini diterapkan ke aku, apakah ini bakalan terselesaikan masalahnya, gitu. Nah, itu adalah, itulah mengapa kalau di keresahan pribadi ini adalah sumber ide yang menurut aku paling apa ya, mudah untuk dikembangkan nanti ketika di esai, gitu. Nah, terus kedua adalah interest ataupun, ketertarikan ataupun bidang keilmuan. Di sini kan ada yang dari Sozum, dari Saintek gitu, dan aku dari fisika, dari Saintek gitu, dan aku ada semacam mata kuliah gitu yang mana bener-bener aku bukan sangat suka ya, karena emang sulit, tapi kayak aku dapat mata kuliah, tapi aku tertarik untuk mencoba mengaplikasikan matkul itu pada suatu esai aku, kayak gitu. Yaitu aku dapat sistem sensor. Mungkin kalau teman-teman Sozim kurang relate, tapi kalau teman-teman tertarik mungkin agak relate ya. Jadi, sistem sensor yang mana, dosen aku tuh sering semacam mengencourage, para mahasiswanya untuk berkarya gitu lewat lewat matkul ini, gitu. Makanya aku, dulu di awal-awal pandemi ini semacam kayak tertarik gitu untuk mengaplikasikan,
materi sistem sensor ini pada esai-esai yang aku buat. Jadi aku semacam mencari referensi terkait sensor-sensor yang bisa aku gunakan untuk deteksi COVID kayak gitu. Itu sih. Itu dulu. Nah, itu dulu. Kalau sekarang mungkin aku agak condong gitu ke permasalahan lingkungan karena skripsi aku memang ngomongin tentang bioplastik, ngomongin tentang biomaterial, jadi memang agak suka ataupun emang suka banget kayaknya, suka banget ngomongin tentang lingkungan kayak apa ya, kayak SDGs nomor 12, 13 kayak gitu-gitu yang mana topik ini pun juga sangat-sangat banyak gitu ketika maksudnya topik ini tuh sangat-sangat bisa dibahas ya gitu loh, kayak banyak banget areanya gitu ketika ingin dibahas. Setelah itu maksudnya yang ketiga adalah update current issue. Jadi karena kita mahasiswa harusnya kita tuh update gitu ya, update berita-berita yang sekarang sedang happening itu apa, dan kita menjadi salah satu orang yang berperan dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Sepertinya aku bukan mahasiswa itu karena aku emang nggak update isu dan aku mengencourage aja ke teman-teman gitu untuk selalu update isu gitu. Dulu aku update isu sih kayak ketika di rumah gitu. Sekarang karena aku di kosan jadi lebih jarang gitu untuk buka-buka berita gitu ya. Buka-buka berita kayak gitu. Jadi kayak sering ngebaca-baca dari portal berita online itu sangat-sangat membantu sih. Dulu ataupun update isunya itu dari teman-teman grup gitu. Aku pernah kayak gabung grup ilmiah kayak gitu. Jadi itu ada semacam diskusi yang mana dari hasil diskusi itu ataupun dari pantikan chat-chat di diskusinya, ini tuh kayak ada hal yang menarik aku gitu untuk ngebahas ini di esai. Dan akhirnya aku bisa mengembangkan hal ini kayak gitu. Maksudnya bisa membahas hal ini di sebuah esai dan menang gitu. Dan makanya aku kayak, oh ternyata memang sepenting itu untuk update isu ataupun ikut-ikut diskusi-diskusi ilmiah atau ikut diskusi yang kita interest di dalamnya gitu. Karena bisa jadi ide-ide kita tuh bakalan kita temui di sana kayak gitu. Terus kalau ternyata dari ketiga hal ini, dari keresahan pribadi, dari interest ataupun dari isu-isu saat ini itu teman-teman nggak dapet ya gitu ya, kayak udah sangat-sangat mentok, teman-teman bisa pakai ATM sih, kayak pakai amati, tiru dan modifikasi dari esai-esai yang udah ada sebelumnya ataupun dari ide-ide yang udah ada sebelumnya kayak gitu. Sebenarnya kayak apa ya, orang-orang ataupun para mahasiswa yang sudah menang ikut lomba esai ataupun karya ilmiah, ini tuh sangat-sangat ini sih, mungkin sangat-sangat sabi juga untuk dimintai karyanya selama ini emang, karyanya udah dipublikasikan ataupun karyanya emang ya nggak apa-apa disebarluaskan gitu. Ada juga yang memang, karyanya emang masih mau proses upload jurnal gitu, jadi nggak bisa dibagikan kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman berkeinginan untuk mencari referensi dari esai-esai para pemenang, ya coba teman-teman itu langsung kontak aja mereka gitu, tanyain apakah boleh mengakses esai-esainya, gitu. Oke, dan ini adalah ideation yang aku lakukan. Sepertinya ini pun agak relate juga, bahkan relate untuk teman-teman saintek, lagi-lagi seperti itu ya. Oke, jadi dimulai dari fakta yang ada sekarang di masyarakat itu seperti apa, yang mana kemudian dari fakta itu berujung ke masalah, kayak teman-teman merumuskan satu masalah yang teman-teman ingin gagas tuh, yang ingin selesaikan itu seperti apa. Kemudian dari masalah itu teman-teman mencari potensi solusi yang teman-teman bisa gagas, bisa tulis, bisa bahas kayak gitu. Kemudian mengerucut ke solusi akhir gitu. Jadi seperti ini. Ininya, apa sih, kayak contohnya gitu ya. Fakta. Jadi, teman-teman mengamati gitu, apa sih fakta-fakta yang sekarang sedang terjadi, sedang happening kayak gitu. Yang mana di sini aku ada contoh. Jadi, aku
memiliki fakta bahwa sekarang kasus COVID-19 ini tuh sangat meningkat gitu di Indonesia. Dan karena hal itu, masyarakat ataupun kita gitu sebagai parti dalamnya ini dihimbau untuk selalu patuh prokes gitu. Kita mesti sangat-sangat relate kan tentang masalah ini. Setelah itu, dari fakta itu ternyata ada terselip masalah, salah satu masalah, yaitu adalah terkait limbah masker medis yang mencemar lingkungan. Karena prokes itu kan ada 5M sama 3T kan, dan salah satu dari 5M adalah mengenakan masker. Jadi coba kita bayangkan kalau semua masyarakat Indonesia itu tiap hari pakai masker yang tidak ramah lingkungan, yang dari polimer atau bahan plastik, kemudian tidak di-manage dengan baik atau dibuang dengan sembarangan, bagaimana keadaan lingkungan kita kayak gitu, menerima limbah-limbah masker tersebut kayak gitu. Makanya di sini masalah yang ingin aku selesaikan adalah limbah masker medis yang mencemari lingkungan kayak gitu. Kemudian dari masalah limbah masker ini, aku punya beberapa potensi solusi. Dan gimana caranya kita menemukan potensi solusi ini? Teman-teman ini sih berimajinasi aja sih kalau kata aku ya, kayak berpikir gitu kalau semua ada masalah ini tuh apa aja sih yang bisa dilakukan kayak gitu. Dimulai dari ini, aku membuat masker ramah lingkungan gitu. Dimulai ada lagi mendestruksi masker. Jadi masker-masker yang udah ada, masker-masker yang tidak ramah lingkungan yang terbuat dari polimer ini tuh aku akan destruksi, aku hancurkan gitu. Jadi nanti tidak akan menimbulkan residu, ataupun destruksi ini tuh bakalan menghasilkan sesuatu yang berguna ya, menghasilkan sesuatu yang berguna gitu. Jadi nggak bakalan menghasilkan residu yang berbahaya untuk lingkungan gitu. Ataupun membuat instrumen atau teknologi untuk mensterilkan atau sterilisasi dari masker tersebut. Jadi masker yang berbahan dasar polimer itu bisa digunakan lagi gitu melalui beberapa skema, melalui beberapa proses yang ya aku kurang tahu sebenarnya, itu cuma kayak bayangan-bayanganku doang gitu ketika ketika ingin menyelesaikan permasalahan limbah masker gitu. Nah, terus gimana kita menuju ke step solusi? Teman-teman silakan untuk memvalidasinya gitu dengan cara itu membuat SWOT, itu yang paling dasar gitu ya, membuat SWOT gitu. Apakah dari ide-ide, dari potensi solusi ini mana sih yang teman-teman bisa gagas ya gitu. Di sini SWOT-nya ini tuh kayak nggak cuma tentang ini ya, nggak cuma tentang detail idenya, tapi juga tentang ini apakah teman-teman ini tuh bisa membahasnya kayak gitu. Kalau ternyata idenya itu bagus banget dan itu inovatif, tapi ternyata teman-teman nggak bisa ngebahasnya, ya percuma dong, kayak bakalan mandek di tengah jalan. Bahasa Jawa lagi, bakalan stop di tengah jalan kayak gitu. Jadi selain nulisin detail di analisis analisis idenya gitu, kayak ketika masker ramah lingkungan itu apa sih ininya, apa sih kelebihannya, kekurangannya, kayak gitu. Nah, tapi juga membahasnya di peluang gitu, ini lebih mudah dibahas gitu daripada aku ngebahas destruksi masker, karena aku belum pernah dapat matkul ini ataupun belum pernah dapat referensi tentang hal ini kayak gitu. Itu kalau tentang step dari potensi solusi ke solusi. Nah, dari solusi ini kan teman-teman udah nemukan nih satu hal yang ingin teman-teman bahas. Nah, setelah itu teman-teman silakan untuk mengembangkan ide tersebut. Mulai dari kayak masker ini terbuat dari apa, gimana cara membuatnya, kemudian gimana cara mengimplementasikannya, gimana ataupun gimana harganya gitu kalau cuma di-compare dengan masker-masker saat ini gitu. Kalau ya gitu. Jadi dari solusi itu teman-teman silakan untuk mengembangkan idenya gitu. Oke. Sebelum itu mungkin ada yang ditanya nggak dari teman-teman? Sebelum ke judul. Kak, izin nanya, beda essay competition sama paper competition di mana ya? Oke, thank you Saskia. Bedanya essay kompetisi sama paper kompetisi. Gini, kalau secara harfiah, secara harfiah, karya tulis itu terdiri dari paper, terdiri dari esai juga. Jadi tuh esai itu adalah salah satu bagian dari karya tulis gitu. Dan paper juga bagian dari karya tulis juga.
Makanya bedanya mereka sama-sama karya gitu, karya ilmiah. Tapi yang membedakan adalah paper ini tuh jatuhnya kayak KTI yang kita pahami gitu loh, yang terdiri dari 5 bab kayak gitu, dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan atau penelitian, pembahasan, dan penutup gitu. Itu paper yang aku pahami seperti itu. Kalau untuk esai ya mereka lebih singkat gitu, bahkan lebih sederhana. Cuma terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup, dan bisa dikotak-kotakan, bisa enggak gitu. Kalau di paper sepertinya memang harus dikotak-kotakan gitu. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5 kayak gitu. Itu adalah hal yang membedakan. Nah, perbedaannya lagi adalah terkait kontennya. Kalau konten di esai ini ada yang bilang kalau esai ini terdiri dari 70% itu opini dan 30 fakta. Atau kebalik ya? Oke, semoga nggak kebalik itu. Nah, kalau seumpama karya tulis itu bakal lebih banyak faktanya gitu daripada esai gitu. Nah, itu adalah beberapa perbedaan dari paper dan esai. Kalau paper sama PKM gimana, Kak? That's it. Oke, kamu udah pernah PKM atau belum? PKM udah, paper belum. Oke, PKM itu kan yang pertama adalah buat proposal kan? Jelas, Iya. berproposal. Dan proposal berarti kalau tahap proposalnya, oh gini. Paper ini ya PKM bisa dikategorikan ke paper kalau dia tuh udah sampai laporan akhir. Jadi udah kayak ngebahas pembahasannya. Kalau PKM proposal kan dia kan belum ada bab keempat. Bab empatnya kan lebih ke apa sih jadwal sama biaya ya kalau nggak salah ya kalau PKM kayak gitu. Dan itu belum paper gitu. Paper tuh udah ada pembahasannya gitu. Dan PKM ketika disebut paper itu ketika sudah pada laporan akhir. Sebenarnya aku belum pernah ke tahap akhir PKM sih, tapi aku pernah ngebaca referensi dari PKM gitu, ada laporan akhir di mana kayak semacam gimana sih hasil dari penelitian yang kamu lakukan dengan biaya dengan skema PKM kayak gitu. Nah, gitu sih, Saskia. Oke, Kak, makasih banyak. Siap. Tuh. Semoga yang teman-teman yang ikut PKM di sini, semoga ini ya lancar-lancar gitu ya. Aku pun juga ikut PKM, walaupun aku udah semester 8 gitu, tapi aku tetap pengen ikut PKM. Gitu. Oke, lanjut ya. Jadi, judul adalah salah satu hal yang penting banget sebagai branding dari esai teman-teman, kayak gitu. Terutama ketika esai kompetisi. Dewan juri itu seringkali atau pembaca itu seringkali ngelihat terlebih dahulu judul teman-teman itu. Apakah judul ini tuh bakalan bagus atau enggak gitu. Dan judul ini bisa jadi gini, kayak ketika judul teman-teman itu bagus ataupun menarik banget gitu, bisa jadi dewan juri itu bakal punya mood yang baik gitu. Lagi-lagi ini tentang subjektivitas ya. Jadi dewan juri itu bakalan tahu dewan juri itu bakalan punya mood yang baik, kemudian punya ketertarikan untuk ngebaca esai teman-teman lebih lanjut gitu. Bahkan apalagi kalau nantinya ditunjang dari judulnya bagus, dari pendahuluan bagus, itu si dewan juri itu bakalan sangat-sangat tertarik gitu untuk membaca terus. Makanya dimulai dari step awal yaitu judul, teman-teman harus ngebuat yang semenarik mungkin kayak gitu. Jangan ngebuat judul yang kayak asal-asalan aja gitu. Di sini adalah salah satu formula dalam membuat judul yang paling sederhana, yaitu topik, detail, dan tujuan atau harapan. Oke. Mungkin langsung aja penerapannya ya di sini. Aku ada 3 jenis, ada 3 pilihan, 3 opsi. Ada 3 opsi judul gitu, silakan teman-teman memilih gitu. Dari ketiga opsi ini, mana sih yang menarik menurut teman-teman, kayak gitu. Silakan teman-teman untuk chat Zoom gitu sih, kayak mana, 1, 2, atau 3 gitu. Oke.
Oke, 3. 3, 3, 3, 3. Oke, sip, sip, sip. Jadi udah kebayang sebenarnya ya. Kayak ketika kita bisa apa ya, kayak sedikit memberikan branding yang bagus di esai itu, Dewan Juri itu bakalan tertarik gitu loh. Ini adalah esai aku sebenarnya. Esai aku. Jadi, penerapan sistem pembelajaran daring dengan integrasi platform dan collaborative governance sebagai sistem pendidikan berkelanjutan di Indonesia. Nah, ini adalah keresahan aku terkait pembelajaran di pandemi kemarin, terutama di awal-awal pandemi di bulan Mei 2020 kayak gitu, karena sangat sangat stuck, aku pengen ngebahas ini. Dan maksud dari topik itu adalah seperti ini. Kan tadi aku bilang kalau formula di judul tuh topik, detail, sama tujuan plus harapan gitu. Nah, topik itu seperti ini, penerapan sistem pembelajaran daring. Nah, untuk detailnya itu adalah dengan integrasi platform dan collaborative governance. Sepertinya ini yang teman-teman Sozum bakalan ini ya, read gitu ya tentang collaborative governance kayak gitu. Semoga. Dan harapannya itu adalah sebagai sistem pendidikan belajar di Indonesia. Dan bisa jadi Dewan Juri itu bakalan tertarik gitu ketika ngebaca kayak, oh kok dia apa ya, kayak gimana sih sistem pendidikan yang pakai metode ataupun pakai integrasi platform dan collaborative governance kayak gitu. Nah, mungkin aku bakalan memberikan semacam apa ya, mantikan gitu ke Dewan Juri untuk lebih tertarik ke esai aku. Daripada aku memilih judul nomor 1 gitu, penerapan sistem pembelajaran daring berkelanjutan di Indonesia. Kayak apa gitu, kayak nggak menarik sama sekali gitu, itu cuma topik doang, kayak apa yang ingin kamu selesaikan? Apa sih permasalahan yang kamu selesaikan? Apa proyeksi ke depannya gitu. Makanya yang paling mendasar itu adalah dengan formula seperti itu. Kayak topik, kemudian detail, dan tujuan plus harapan, gitu. Dan semoga sih teman-teman bisa mengaplikasikannya ya. Tapi kalau teman-teman punya metode lain yang lebih bagus itu juga boleh banget gitu. Apalagi kalau di PKM, itu kan kayak judul-judulnya sangat-sangat aneh gitu ya. Sorry, bukan aneh ya, kayak lebih ke nyentrik gitu. Kayak nyentrik yang bahkan kayak sangat menarik bahkan gitu. Makanya itu bakalan menarik Dewan Juri gitu. That's why judul itu penting gitu sebagai branding di awal. Lanjut, kerangka. Oke, ke tahap kerangka ini dimulai dari maksudnya kita buat poin-poin gitu per paragrafnya. Tadi juga udah aku jelaskan. Kemudian dibuat secara deduktif, yaitu mulai dari poin umum ke khusus. Selanjutnya adalah untuk pembahasan. Di sini kan untuk pendahuluan itu dibuat secara deduktif. Tapi kalau untuk pembahasan, sepertinya silakan teman-teman untuk ngebuat ataupun merencanakan gitu poin-poin apa aja sih yang teman-teman ingin bahas gitu. Makanya di pretest kemarin aku menugaskan gitu ya, menugaskan teman-teman untuk selain membuat pendahuluan, teman-teman juga ngebuat rencana poin-poin apa aja yang teman-teman ingin gagas di pembahasan. Kayak gitu. Oke. Dari ke-6 kerangka ini, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya, mana urutan yang sesuai gitu? Mungkin teman-teman Saintek boleh dibantu. Tapi sepertinya teman-teman Sosodum juga boleh sih, kayak gitu. Karena ini juga salah satu umum kayak gitu, masalah masker ramah lingkungan. Oke. Aku boleh jawab nggak, Kak? Oke, boleh, monggo. Kalau menurut aku, yang pertama itu pandemi COVID-19, habis Oke. itu masalah kesehatan di COVID-19 dan upaya yang dilakukan. Nah, dari upaya yang dilakukan baru muncul kondisi penggunaan masker, karena salah satu upayanya itu pakai masker kan. Nah, makanya dibahas kondisi penggunaan masker saat ini, terus fakta-fakta terkait masker selama pandemi, habis itu baru ke dampak penggunaan masker di lingkungan, terus tesis ide inovasi, yang terakhir baru solusinya gimana.
Oh, BTW nomor 6 ini tuh ini Karen tuh apa sih? Kayak Oh, masalah previs. ya, Apa sih current. omonganku? Previs solution itu seperti apa gitu. Oh, sih. Itu bukan bukan idenya apa, tapi lebih ke apa sih ide-ide yang udah digagas sebelumnya gitu. Oh, Oke, mungkin oke. kamu ada revisi ini, Ya, berarti revisi urutan. berarti yang 4 pandemi COVID-19, habis itu masalah kesehatan di COVID-19 yang upaya dilakukan, habis itu kondisi penggunaan masker saat ini, fakta-fakta terkait masker, habis itu baru ke dampak penggunaan oh oke, nggak tahu, bingung terkait masalah kesehatan ini berarti bedanya sama upaya yang dilakukan apa dong, Kak? Oh gini. Jadi tuh dari masalah pandemi kemudian ngebahas masalah kesehatan dan maksudnya gini loh kayak kan gimana sih? Upaya dilakukan tuh kayak gini, kayak sekarang terkait masalah kesehatan tuh kita diharuskan untuk ngapain kayak 5M, ya 5M, 3T gitu loh. Kayak apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu terkait masalah kesehatan di COVID-19 kayak gitu. Sedangkan yang current solution, Nah, kalau current solution tuh lebih ke detailnya, langsung ke maskernya gitu maksudnya. Oh, oke, ini miss. Oke. Ini sebetulnya bukan masalah kesehatan tapi lebih ke masker ya, sorry. iya, Bego gue. Oke, aku menemukan. Oke, bentar. Coba aku ini ya. Aku kok ini? Bentar. Coba aku edit lebih dahulu. Jangkaman sebentar. Gimana sih? Mana ya tadi? Sorry ya teman-teman. Wait. Karena maksudnya sebenarnya nggak gini. Wait. Oh, iya. Oke, udah. Share lagi. Oke, udah. Silakan untuk di matching lagi. Sorry loh. berarti pandemi COVID, masalah kesehatan di COVID dan upaya yang dilakukan, habis itu kondisi penggunaan masker saat ini, terus dampak penggunaan masker, terus current solution terkait limbah masker tersebut, baru menuju ke ide inovasi masker. Oke, sip. Thank you. Jadi udah kebayang gitu sih terkait kerangkanya gitu ya, dimulai dari yang umum terlebih dahulu tentang pandemi, kemudian merujuk ke permasalahan kesehatan, kemudian apa sih yang dilakukan pemerintah terkait masalah kesehatan di pandemi COVID-19, kemudian salah satu dari upaya itu adalah anjuran untuk mengenakan masker. Nah, di sini aku membeberkan tuh Indo nggak ya? Memaparkan penggunaan masker saat ini seperti apa sih kayak gitu, terkait fakta-faktanya juga. Di situ kayak gini, ternyata itu penggunaan masker di Indonesia ataupun di dunia ini tuh menghabiskan X ton selama per harinya gitu, kayak fakta-fakta seperti itu. Nah, setelah itu dari fakta tersebut aku menjelaskan tentang dampak penggunaan masker yang berlebihan itu seperti apa. Ternyata penggunaan masker yang berlebihan ataupun masker yang tidak ramah lingkungan itu yang berbahan plastik, berbahan polimer ini bakalan mencemari lingkungan kayak gitu. Nah, makanya ada udah ada beberapa solusi ataupun ide terkait pengelolaan limbah masker. Tapi ternyata ide tersebut tuh kayak masih kayak ada miss gitu loh, kayak perlu dikembangkan lebih lanjut ataupun masih ada weakness-nya. Makanya aku punya inovasi baru kayak gitu, punya ide baru terkait inovasi masker. Nah, kayak gitu. Itu adalah alurnya untuk membuat esai di pendahuluan. Untuk membuat pendahuluan di esai. Kok terbalik-balik sih? Nah, gitu. Semoga terbayang teman-teman ya ketika membuat kerangkanya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yaitu tentang referensi. Referensi untuk esai ilmiah sebenarnya cuma ini sih kalau aku boleh bilang, paper jurnal, website, sama buku. Buku pun juga jarang karena sekarang tuh kayaknya jarang banget ya para mahasiswa ataupun mungkin aku gitu untuk buat referensi dari buku gitu, kayak ke perpustakaan untuk nyari buku gitu. Dulu pernah gitu ketika di maba-maba, tapi sekarang udah
mohon maaf nih, kita udah sangat-sangat digital sekarang. Makanya ya udah jarang banget untuk nyari buku. Mungkin e-book ya mungkin ya, bukan buku fisik kayak gitu. Oke. Oke, Mendeley. Oke, di sini terkait Mendeley bener yang udah tahu siapa? Boleh dong ini raise hand yang boleh tahu dan tahu ininya cara mainnya. Kok main sih? Cara menggunakannya. Yang udah tahu ya, aku coba lihat, coba tracking berapa yang udah tahu. 2 doang. Cukup dikit ya ternyata ya. Oh, 3. Oke. Oke, 3. Baiklah. Jadi mungkin coba aku share gitu ya ke teman-teman gimana cara main dari Mendeley ini. Tapi sebelumnya aku coba dulu buka Mendeley-nya. Aku belum buka Mendeley. Tuh. Mungkin sebelum itu teman-teman kalau ada pertanyaan boleh banget loh disampaikan aja sambil aku nyiapin Mendeley-nya. Word, masih Word. Oke. Kayak gini. Yang belum punya Mendeley, silakan teman-teman untuk download Mendeley. Oke, mungkin aku coba ini ya, share aja, share screen dengan... Waduh, gimana nih? Bentar. Aku bingung. Wait. Oke. Mendeley. Untuk desktop ya, jangan lupa. Nanti teman-teman akan diarahkan gitu untuk ngedownload Mendeley-nya. Gitu. Dan tampilannya akan seperti ini. Wah, ini udah banyak sekali. Dapatnya. Kayak gitu, udah banyak sekali. Maksudnya, ya nanti akan seperti ini gitu. Nanti akan ada apa ya, kayak opsi gitu sih untuk menghubungkan antara Mendeley teman-teman ke Word gitu. Jadi nanti ketika teman-teman ngebuat karya ilmiah, kayak esai, paper, ataupun skripsi gitu, bakalan lebih mudah gitu ketika pakai Mendeley. Gitu. Dan ada 2 cara sebenarnya. Ada entry manual sama ini ngedrag dokumen paper secara langsung gitu. Coba aku akan ngasih tahu gitu ke teman-teman yang belum tahu aja ya. Belum tahu. Kalau udah tahu ya udah bisa di skip atau diabaikan. Jadi kayak aku punya paper jurnal. Wait. Nggak ada lagi. Bentar. Mana ya? Aku punya... Oh ini mungkin. Wait, apa ini? Sebentar ya teman-teman. Oke, di sini aku ada semacam paper terkait El Nino kayak gitu, dan coba aku drag gitu ke Mendeley gitu, seperti ini. Nah, nanti tuh bakalan akan ketahuan gitu teman-teman, apa sih judulnya, siapa autornya, kapan tahun terbitnya, terus jurnal apa, kayak gitu. Itu sih, lengkap itu tinggal ngedrag. Itu kalau memang jurnalnya tuh jurnal yang bagus gitu sih, kayak jurnal-jurnal yang formatnya udah bagus. Tapi ada juga jurnal kayak jurnal, aku tidak underestimate ya, tapi kayak ada beberapa jurnal di Indonesia gitu yang kayak nggak apa namanya, nggak terbaca gitu loh di Mendeley. Jadi kayak harus diedit manual lagi kayak gitu. Makanya kalau memang jurnalnya teman-teman ragu gitu apakah udah benar atau enggak, ya teman-teman coba cross check lagi kayak gitu. Apakah udah benar dari judulnya, dari autornya gitu. Nah, kalau entry manual itu silakan teman-teman pilih file, kemudian pilih add entry manually kayak gitu. Nah, nanti akan ada banyak sekali pilihan, ada jurnal artikel, book section, case, computer program, conference proceeding,
ensiklopedia, artikel, film, jurnal artikel, newspaper artikel, report, tesis, webpage, paper gitu. Nah, ini aku akan ngasih contoh di webpage gitu. Di sini aku punya web terkait data kemiskinan gitu. Aku tadi baru nyari. Jadi persentase penduduk miskin di Maret 2021 itu turun menjadi 10,14% kayak gitu. Dimulai dari seperti ini sih, kayak aku akan copy judulnya. Kayak tutorial sekali ya. Tutorial ini kayak gitu. Ini karena entry manual ya, jadi ya manual aja. Autornya kita bisa tulis Badan Pusat Statistik dan pilih yang institusi. Jadi dia tuh bukan kayak orang gitu. Kalau sama orang, ntar kan bakal ini kayak statistik badan pusat gitu. Maksudnya kayak nanti di stasiunnya itu bakal statistik 2021 gitu. Nah, tapi kalau institusional dia tuh nggak bakalan seperti itu, nggak bakalan kayak apa nama akhir gitu depan gitu loh ya gitu sih. Nah, itu. Terus tahunnya nih 2021. Ini tadi. Tahunnya 2021, kemudian tanggal diaksesnya itu adalah sekarang ya, 6/2/2022, terus URL-nya copy aja. Oke, udah sih. Publikasi. Apa ya? Nggak tahu deh gue. Kayak udah cukup deh gini. Jadi ini adalah yang paling ini kayak entry manual gitu untuk yang web page gitu. Entry-nya juga bakal berbeda-beda sih untuk yang web, untuk yang jurnal kayak gitu. Tapi kalau untuk jurnal sepertinya kalau memang formatnya udah bagus, tinggal nge-drag aja udah otomatis sih kayak gitu. Nggak di-save. Udah. Nah, gimana cara memainkannya di Word ya kayak ketika di mana sih kayak main di ketika nulis itu aku akan buka Word-ku. Nah, nanti semua aku nge-state kalau tadi apa ya? Kayak jumlah penduduk miskin tipe lagi. Penduduk miskin di Indonesia turun menjadi 10,14 di bulan Maret 2021. Nah, karena ini tuh data dan harus ada referensinya, harus ada citasi, jadi aku harus mencantumkan referensinya gitu. Di sini tinggal teman-teman pilih insert citation. Di sini opsi ini bakalan muncul kalau teman-teman udah menghubungkan Mendeley teman-teman ke Word gitu. Terus pilih mana citasi, mana referensi yang teman-teman ingin citasi. Apa sih? Yang maksudnya mana yang ingin teman citasi gitu. Kan tadi info ini tuh dari BPS, jadi aku ingin citasi ini. Pilih site. Nah, udah ini. Nah, gimana caranya untuk membuat daftar pustaka? Tinggal nanti mungkin ini di page terakhir gitu ya, kayak daftar pustaka. Pustaka, ntar tinggal teman-teman di tab reference, tinggal di insert bibliografi. Udah, secara otomatis bakalan muncul. Ini teman-teman nggak perlu lagi insert bibliografi lagi. Nanti ketika setiap teman-teman mensitasi itu bakalan secara otomatis muncul di daftar pustaka dan secara otomatis bakalan urut ya gitu, urut abjadnya. Makanya sangat-sangat memudahkan untuk menggunakan Mendeley. Itu sih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan malam hari ini. Monggo kalau teman-teman ada pertanyaan. Kak, kalau mau nanya lagi dong, Kak. Oke, monggo. Soal Mendeley kan kalau senior saya kan Mendeley kan juga bisa buat anotasi ya, Kak. Nah, itu gunanya buat apa, Kak? Gimana? Sorry. Kalau Mendeley kan bisa buat anotasi ya, Kak. Nah, anotasi itu gunanya buat apa? Anotasi. Sorry. Baru dengar banget nih aku. Anotasi. Apa anotasi?
Kalau di berarti mungkin beda tipe Mendeley Kak. Kalau di Mendeley aku itu ada tabel yang buat anotasi gitu. Terus kalau kata cutting aku katanya anotasi bakal useful gitu, cuma aku masih kurang ngerti gitu Kak gimana. Anotasi. Oh iya. Tapi kalau misalkan agak bingung juga nggak apa Kak. Nggak usah. Oke, Nah, mungkin jadi PR ya. Jadi aku coba ini juga. Mungkin jadi pengetahuan baru aku juga itu anotasi. Aku baru tahu ya anotasi apa. Anotasi. ANATASI. ANNOTASI Oh, anotasi. Oke, ini kayaknya baru pertama kali deh aku denger ini dan oke ini gitu. Mungkin akan aku cari gitu. Oke. Di-keep dulu ya questionnya ya. Oke Kak, nggak apa-apa Kak, makasih. Siap. Yang lain mungkin ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berani nggak ada kan? Oke, aku tunggu deh. Aku tunggu sampai 21.19 ya gitu. Yang nggak ada ya udah kita akhiri aja kelas hari ini. Mau tanya Kak, Gimana? Oke. tapi out of the Oh, boleh. topic gitu. Oke. Itu. Kakak punya referensi buat lomba apa web atau akun IG buat lomba-lomba isai gitu? Waduh, kamu kemana aja? Mohon maaf nih. Banyak banget BTW info-info apa ya? Info-info lomba tuh sekarang kayak di info lomba. Apalagi ya? Banyak banget aku tuh kayak punya akun second account gitu loh untuk yang khusus untuk yang info-info lomba karena kalau di akunku yang utama gitu tuh kayak bakalan tertimbun kayak ya nggak bakalan muncul gitu di beranda. Makanya seringnya ada aku punya second account gitu. Isinya cuma akun-akun lomba. Oke, coba aku cari dulu ya. Coba aku lihat dulu. Wait. Oke, banyak banget sih kayak arena lomba, event ilmiah, terus mana lagi nih? Info lomba plus, event lomba banyak banget event lomba.indo, info _LKTI, gudang lomba, banyak banget guys. Jadi silakan ataupun teman-teman nyari di hashtag gitu, nyari di search pakai hashtag lomba esai. Itu bakal memudahkan juga sih. Aku saya pakai itu juga. Jadi kayak pakai hashtag lomba esai ataupun lomba esai yang ESAI atau lomba esai yang ESSAY gitu juga bakal berbeda kayak gitu. Lomba bisnis, info lomba beasiswa, info beasiswa, pemberi beasiswa, event mahasiswa, lomba mahasiswa, banyak banget sih kayak gitu-gitu. Kok update lomba.id, banyak kayak aku jadi promosi nih. Mau promote ya? Boleh sih kalau mau promote Army. Aku juga ada akun khusus untuk lomba volunteer. Aku kira kamu ini punya akun kayak kamu manage akun kayak gitu. Enggak ya? Aku kira ada akun khusus ini. Dulu pernah sih Kak, cuman masanya kayak udah lewat gitu Oh, jadi volunteernya. admin gitu ya? Asik. Oke. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kak, izin bertanya. Oke, monggo Mbak Najwa. Misalnya kita menemukan fakta berupa data, tapi dalam bentuk video gitu Kak di YouTube. Nah, apakah boleh menuliskannya di daftar pusaka atau emang kita harus cari artikelnya? Kayak YouTube-nya itu kayak BBC atau CNN gitu Kak?
Tapi sepertinya BBC itu juga bakalan ada artikelnya nggak sih gitu? Kayaknya sih BBC kan, iya bakalan ada artikelnya. Tapi bentar, aku coba nyari tahu di Mendeley. Di Mendeley itu apakah ada opsi video ya? Bentar. Anwar. Di situ ada kayak film, tapi aku nggak yakin ini buat video sebenarnya. Kayak original artikel, status, television broadcast. Sepertinya ada, tapi aku kurang yakin masuk yang mana. Kayak gitu. Apa ya? Komentar program buka sih. Sepertinya bisa aja, kayaknya bisa deh masuk kayak mungkin di television mana tadi? Di television broadcast gitu bisa jadi, tapi bakalan menurut aku kayak main aman aja sih kayak pakai web gitu. Pun kayaknya di BBC di gitu tuh mereka juga bakalan ngasih ini kan kayak bakalan ngebuat artikelnya juga kayak gitu, ataupun video-video yang di YouTube tuh kan dibuat berdasarkan sumber yang ada di web gitu. Maksudnya ada sumbernya gitu loh, kayak dia gak bakalan langsung ini ya khususnya kalau yang terpercaya gitu, dia bakalan ngebuat video yang mana itu yang valid gitu, emang udah ada yang ngebahasnya gitu sih. Gitu Mbak Najwa. Baik, Kak, terima kasih. Oke, siap. Ada lagi dari teman-teman? Aku tunggu sampai 21.24. Which is itu 30 detik lagi. Boleh. Ntar ini ya teman-teman, akan aku upload di YouTube tapi unpublic. Jadi nanti cuma aku share linknya aja gitu untuk yang materi hari ini sama materi kemarin. Gitu. Kemarin di batch yang lalu, batch pertama juga kayak gitu. Jadi ngirim apa ya via YouTube gitu sih. Nanti aku kirim linknya di grup gitu. Karena kalau di Google Drive, di Drive UGM sekarang itu terbatas. Terbatas, jadi kayak apa ya, aku nggak bisa share-share di Google Drive gitu loh, kan memakan ini ya kapasitas penyimpanan saya. Jadi ya mending di YouTube aja. Ntar aku bisa hapus di komputer aku, hapus di laptop aku gitu. Ini udah save di YouTube aja. Gitu. Oke. Udah 21.24, ada lagi bertanya sebelum kita akhiri? Last mungkin? Last follow up. Oke, nggak ada ya? Oke, thank you teman-teman yang udah join pada kelas malam hari ini. Semoga kelas pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman, memberikan kayak insight yang baru juga, dan harapannya teman-teman tetap aktif kayak gitu untuk di kelas-kelas berikutnya, dan harapannya juga aku bisa mengemas ataupun menjawab PR-PR aku kayak gitu. Jadi aku punya PR juga di sini, kayak menjawab PR-PR aku juga ke teman-teman, terutama ke teman-teman yang Sozum kayak gitu, karena ketika aku tanya juga ke teman-teman Sozum aku juga mereka bilang kalau esai Sozum sama esai saya itu agak berbeda. Ataupun memang esai yang Sozum ini emang esai untuk tugas, jadi emang sifatnya bukan yang opini, jadi lebih ke deskriptif. Mungkin aku kurang tahu, jadi akan aku kulik lebih dalam lagi kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan malam hari ini. Terima kasih teman-teman udah pada join, dan akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan happy weekend. Malam, terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Tanya, Kak. Siap.